Shalom, puji akan nama Tuhan, salam sehat. Pada pagi hari ini kita akan mendengar renungan terdapat di dalam buku Ibrani pasalnya yang ke-10 sampai pasal yang ke-13. Tema yaitu karena pengorbanan Kristus bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus adalah gambar kebalikan yang sempurna akan korban untuk penghapus dosa. Penggambaran yang mencolok tentang penghinaannya sebagai penanggung dosa. Karena itu orang percaya dinasihatkan untuk menjauhi upacara-upacara hukum Taurat, dosa dunia, dan mengidentifikasi dirinya sendiri dengan Kristus, bersedia untuk menanggung kehinaannya dengan rasa syukur karena keselamatan yang telah diberikannya karya Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebenarnya telah membuka jalan iman bagi orang-orang yang percaya kepadanya agar persekutuan dalam kasih persaudaraan Kristus semakin tercipta erat dan menyatu. Tuhan Yesus menghendaki agar melalui perkumpulan ibadah itulah iman kita semakin bertumbuh dan semakin berakar dalam Dia. Pengorbanan Kristus seharusnya membuat orang-orang percaya sadar diri bahwa karya Kristus di kayu salib telah menyatukan iman orang-orang percaya dalam persekutuan kasih persaudaraan. Lalu bagaimana kita dapat memahami bahwa karya pengorbanan Kristus bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Ada 3 hal yang harus kita pahami dalam rangkaian surat Ibrani pasalnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Pertama, pengorbanan Kristus ialah jalan yang terbuka kepada Bapa. Ibrani 10 ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dalam zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel dilarang untuk ke tempat kudus atau ruang suci, ruang maha suci. Seorang bapak gereja yaitu Calvin menyatakan bahwa hak ini tidak pernah diberikan kepada bapa nenek moyang di bawah hukum Taurat, karena bangsa itu dilarang memasuki tempat kudus yang kelihatan. Yang boleh masuk ke tempat kudus atau ruang suci hanyalah imam, sedangkan yang boleh masuk ke ruang maha suci hanyalah imam besar, dan itu pun hanya setahun sekali. Tetapi sekarang kasusnya sangat berbeda, bukan hanya secara simbolis, tetapi dalam kenyataan suatu jalan masuk ke surga dibuka bagi kita melalui kebaikan Kristus, yaitu pengorbanannya di kayu salib, karena Ia telah membuat kita suatu imamat yang rajani. Jadi kita memahami hal ini demikian. Keselamatannya menjadi imamat yang rajani agar kita dapat masuk menghadap Bapa dan menyembah Dia dengan keteguhan hati kita dan membawa korban syukur kita di hadapan Allah. Bagian yang kedua, pengorbanan Kristus menerangi iman percaya kita kepada Dia. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makna Alkitabiah, iman, kata yang berkaitan dengan adalah kepercayaan lebih terletak pada hakikat, komitmen, meskipun dalam kenyataan tersirat juga adanya dasar yang membuat iman tak dapat didukung dengan bukti historis secara meyakinkan. Iman adalah mempercayai firman-Nya dan kemudian melaksanakan firman itu, tidak peduli bagaimanapun keadaannya atau apapun akibatnya, sekalipun menakutkan, namun tetap menaati firman Tuhan dan percaya bahwa Ia akan melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Jadi kita biasa memahami bahwa pengorbanan Kristus menerangi pemahaman kita akan iman, di mana iman berbicara bukan hanya percaya dan mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Iman bukanlah hanya pengakuan dosa, dan melainkan umat Kristen ke dalam satu persekutuan seperti pengakuan iman yang dikembangkan dalam gereja saat ini. Ketiga, pengorbanan Kristus
menyatukan kita dalam kasih persaudaraan. Puji Tuhan, Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Sebutan persaudaraan di dalam kehidupan orang percaya mula-mula adalah mengacu kepada hubungan mereka dalam Tuhan. Orang-orang yang telah terikat dalam kasih Allah menyebut satu sama lain sebagai saudara, sebutan saudara terhadap satu sama lain, ingin menggambarkan betapa orang percaya hidup dalam kebersamaan, sepenanggungan, terikat dan saling menasihati. Persaudaraan yang terjalin dalam kasih Kristus adalah persaudaraan yang tanpa memandang suku, ekonomi, sosial dan budaya. Di dalam dan oleh Kristus mereka yang jauh sudah menjadi dekat. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa karya pengorbanan Kristus telah menyatukan saudara-saudara seiman dalam kasih persaudaraan, yaitu gereja kita juga mengerti bahwa kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Bandingkan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dan ingatlah pula bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, biar kasih ini selalu ada di dalam hati kita, bekerja di dalam kehidupan kita, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Puji akan nama Tuhan, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Puji akan nama Tuhan. Amin.